Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh Istana Pendidikan Surga Melalui Hanifida. Hormat kepada para guru dan para pengurus Istana Pendidikan Surga Melalui Hanifida. Hormat kepada kedua nonton dan keluarga Sintai. Saya di sini akan menjelaskan mapping materi genetik. Oke, apa itu materi genetik? Materi genetik atau molekul yang mendasari pewarisan sifat. Oke, materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat pada kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis tertentu. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Kalau ayah akan mewariskannya dengan melalui sperma, sedangkan kalau ibu akan melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya pergabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA dan RNA. Pada suatu untai DNA terdapat unit sifat yang menentukan ciri setiap makhluk yang disebut gen. DNA terletak dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal sebagai kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Yang kedua ada struktur DNA dan RNA. Pada masalah DNA tak lepas dari penelitian dari Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950 hingga 1953. Berdasarkan penelitian Rosalind Franklin pada tahun 1953, Francis Crick dan James Watson menemukan bahwa DNA memiliki struktur seperti untaian ganda yang membentuk helix atau bentuk ulir. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada DNA, gula berupa gula deokribosa, sedangkan pada RNA, gula nitrogennya yang misalnya yaitu gulanya adalah gula besar dapat dibagi menjadi struktur yang lebih kecil disebut nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin atau A yang selalu berpasangan dengan timin, T serta guanin G yang selalu berpasangan dengan sitosin. Basa nitrogen adenin yang guanin dikelompokkan dalam basa purin, sedangkan timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin T. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. DNA oleh ikatan nitrogen antara basa nitrogen dan gula ikatan glikosida, sedangkan antar nukleat dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Lalu ada yang ketiga, peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan resesif. Sebagai contoh, karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang ada disebut sifat dominan. Karakteristik yang kalah disebut sifat resesif. Gen bertanggung jawab atas sifat satu organisme. Gen dapat dilambangkan dengan huruf tertentu. Gen dominan dapat ditulis kapital, sedangkan gen resesif ditulis dengan huruf biasa. Lalu sifat atau ciri-ciri yang dapat dimana seperti pada kulit dan jenis telinga disebut fenotip. Fenotip merupakan perwujudan ekspresi dari gen, akan tapi perlu diketahui tidak semua fenotip tidak dapat diamati langsung menggunakan mata. Lalu
Setiap fenotip dikendalikan oleh genotip. Genotip adalah keseluruhan informasi genetik dari suatu individu. Habis itu susunan kromosom pada sel penyusun tubuh berbeda dengan susunan kromosom pada sel kelamin. Kromosom pada sel tubuh susunannya berpasangan. Keadaan kromosom yang berpasangan disebut dengan diploid, sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan disebut dalam keadaan haploid. Keadaan diploid ditulis dengan simbol 2N dan haploid ditulis dengan simbol N, sehingga kromosom sel kelamin termasuk setengah dari kromosom sel tubuh. Lalu oke, cukup dari saya. Bila dikurang mohon maafkan karena saya masih belajar dengan bimbingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.